Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah semuanya sehat? Kalau sehat, mari ucapkan Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Hari ini, Bu Vivi akan menjelaskan mata pelajaran agama Islam, yaitu pembelajaran 1 tentang kasih sayang. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Coba perhatikan gambar-gambar berikut. Gambar pertama adalah gambar apa? Iya betul, gambar planet. Siapa yang menciptakannya? Allah lah yang menciptakannya. Lalu gambar kedua ada gunung, pohon, dan air sungai. Siapa yang menciptakannya? Ya, Allah juga. Kita lihat gambar ketiga, manusia mulai dari bayi, anak-anak, hingga orang dewasa. Siapa yang menciptakan manusia? Betul, Allah. Gambar terakhir, ada berbagai jenis hewan. Allah juga yang menciptakannya. Masya Allah, ternyata ciptaan Allah banyak sekali ya. Kira-kira kenapa sih kok Allah menciptakan itu semua? Apakah ada yang tahu? Allah menciptakan alam semesta mulai dari planet, manusia, air, udara, hewan, dan tumbuhan sebagai bukti bahwa Allah menyayangi makhluk ciptaannya. Coba bayangkan kalau Allah tidak menciptakan air, bagaimana tumbuhan, hewan, dan manusia bisa hidup? Oleh karena itu, Allah ciptakan semua dengan lengkap dan sempurna sebagai bentuk cinta kepada makhluk ciptaannya. Allah menciptakan kita semua bukan hanya untuk bersenang-senang, tapi juga memberikan kita kesempatan dalam memanfaatkan hidup kita untuk beribadah kepada Allah. Dan jika amal kebaikan kita lebih banyak, insya Allah masuk surga. Oleh karena itu, Allah menunjuk manusia-manusia pilihannya untuk mengarahkan kita kepada contoh ibadah yang baik. Kira-kira siapa sih manusia-manusia pilihan Allah itu? Manusia pilihan Allah itu adalah Nabi dan Rasul Allah yang diutus untuk memberi contoh dan menyempurnakan akhlak kita. Ada 25 Nabi dan Rasul yang perlu kita ketahui, yaitu Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Su'aib, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zulkifli, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Kalian tahu kan lagu tentang nama-nama Nabi dan Rasul itu? Coba nih, yang tahu kita nyanyi bareng-bareng ya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wa akhiru khotimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Nah, itu lagu yang bisa memudahkan kalian menghafal nama 25 nabi dan rasul. Kalau kalian mau pelajari, bisa cari di YouTube ya. Mari kita lanjutkan. Kenapa ya? Kok Nabi Adam sampai Nabi Muhammad bisa diangkat menjadi nabi? Kira-kira kita sebagai manusia biasa bisa nggak ya jadi nabi? Tentu saja kita tidak bisa, karena ternyata ada sifat wajib yang dimiliki nabi, yaitu yang pertama adalah sidik, yang artinya jujur. Seorang nabi harus selalu berkata jujur dan tidak boleh bohong, sedangkan kita manusia biasa yang pastinya pernah bohong kan? Jadi kita tidak bisa menjadi nabi. Yang kedua adalah amanah.
atau artinya dapat dipercaya. Maksudnya, dalam setiap urusan ataupun persoalan yang kita hadapi, para nabi ini sangat bisa dipercaya. Yang ketiga, tablik atau menyampaikan. Maksud menyampaikan di sini adalah para nabi dan rasul ini mendapat sebuah wahyu yang harus diajarkan kepada umatnya. Wahyu adalah perkataan Allah untuk makhluknya seperti yang ada pada Al-Quran. Kalau kata Allah jangan berbuat curang, maka nabi ini menyampaikan kepada umatnya kalau tidak boleh curang. Yang terakhir adalah fatonah atau cerdas. Seorang nabi dan rasul itu sudah diuji kecerdasannya oleh Allah. Mereka diberikan berbagai masalah dan dengan kecerdasannya para nabi dan rasul ini bisa menyelesaikan masalah itu. Dan para nabi serta rasul ini sangat menyayangi umatnya. Bahkan di sisa akhir hidup Nabi Muhammad, di saat ingin dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, Nabi Muhammad masih memikirkan umatnya. Beliau berkata, "Umatku, umatku, umatku," sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Begitu cintanya Nabi Muhammad kepada kita, maka kita pun harus membalas cintanya Nabi. Dengan cara apa? Salah satunya adalah berbuat kebaikan dan juga sholawat. Dengan bersolawat, kita membuktikan kalau kita cinta dan hormat kepada Allah dan Nabi Muhammad. Ada satu contoh sholawat yang hari ini Bu Vivi mau ajarkan, yang mungkin sudah nggak asing bagi kalian, yaitu sholawat Badar. Begini bunyinya. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah, salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Nah, itu adalah contoh sholawat Badar. Kalian bisa pelajari, sebenarnya ada panjang, cuma itu sebagian kecil dari sholawat Badarnya. Sholawat Badar itu lirik yang tadi Bu Vivi nyanyikan, artinya rahmat keselamatan Allah tetap untuk Rasul Allah, rahmat keselamatan Allah tetap untuk kekasih Allah. Nah, selain sholawat ini, kalian bisa cari tahu sholawat yang lain. Bisa kalian tanyakan kepada orang tua ataupun kalian cari di YouTube. Semakin banyak sholawat yang kita lantunkan setiap hari, maka Nabi Muhammad dan juga Allah semakin senang. Karena sholawat ini adalah sebuah hal yang baik. Tadi kita sudah bahas kasih sayang Nabi kepada kita. Sekarang Bu Vivi mau menjelaskan kasih sayang Allah kepada kita. Sayangnya Nabi kepada kita sudah besar, dan kasih sayang Allah kepada kita lebih besar lagi. Maka dari itu Allah mempunyai nama lain, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman artinya Allah Maha Pengasih. Allah mengasihi setiap makhluknya, baik yang muslim ataupun tidak, baik manusia ataupun hewan dan tumbuhan. Semuanya mendapat kasih sayang Allah. Sedangkan Ar-Rahim artinya Allah Maha Penyayang. Allah menyayangi makhluknya yang beriman kepada Allah. Perbedaan Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah kalau Ar-Rahman, Allah menyayangi semua yang ada di dunia ini tanpa terkecuali. Orang yang beragama selain Islam, hewan, tumbuhan, semuanya mendapat kasih sayang Allah. Kalau Ar-Rahim adalah kasih sayang Allah khusus untuk hambanya yang beriman, yang rajin sholat tepat waktu, berpuasa, berbuat baik, ataupun sedekah. Paham ya perbedaannya? Kita pun harus membalas kasih sayang Allah dan Nabi dengan cara menolong orang yang sedang kesusahan, makan makanan yang sehat dan bergizi juga bentuk sayang kita kepada Allah yang telah menciptakan tubuh kita dengan sempurna, menyiram tanaman, dan memberi makan hewan. Yang terpenting adalah berbuat baik kepada siapapun makhluk Allah. Bisa ya? Nah, tadi sudah Bu Vivi jelaskan kasih sayang Allah dan Nabi kepada kita, dan juga sikap seperti apa yang harus kita lakukan sebagai umat muslim. Sekarang, tugas kamu adalah
memberi tanda checklist pada halaman 3 dan juga tugas di halaman 6 memberi tanda checklist dan menjawab 2 soal yang ada di bawahnya. Setelah selesai, jangan lupa difoto, kemudian dikirim ke grup ya. Baiklah anak-anak, pembelajaran agama hari ini selesai sampai di sini. Semoga kalian paham penjelasan Bu Vivi. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh WA Bu Vivi. Semangat terus belajarnya, tingkatkan terus ibadah dan hafalannya. Semoga kita semua sehat selalu. Amin amin ya robbal alamin. Sekian dari Bu Vivi. Mari bersama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.